Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Perkenalkan, saya Lailatul Barkah dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan PGSD. Kali ini saya akan membagikan materi dari tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Nah, kita akan membahas subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Oh iya, sebelum kita ke materinya, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kamu, biar mereka ikutan nonton juga ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe. Tujuan dari pembelajaran ini agar kalian memahami konsep dan pengetahuan mengenai latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dan juga kalian dapat memahami perubahan wujud benda. Dalam kehidupan ada yang namanya peristiwa. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, ada juga peristiwa negara. Nah, bangsa kita pernah mengalami penjajahan yang cukup lama. Selama penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan karena adanya penindasan. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai dari bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan bangsa Belanda. Kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, kalian tahu nggak apa saja yang menjadi faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera? Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal harga emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebar agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan. Nah, saat itu di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dan anggapan ini negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, contohnya seperti dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut. Yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai petunjuk arah, sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Nah, dengan kompas ini, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Nah, sekarang kalian udah tahu kan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi adanya penjajahan di Indonesia. Salah satunya karena rempah-rempah. Nah, salah satu rempah-rempah yang ada di Indonesia adalah cengkeh. Cengkeh merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak manfaatnya. Harganya pun cukup tinggi, sehingga sampai kini masih banyak masyarakat yang membudidayakannya. Untuk dapat mengambil manfaat cengkeh secara alami, setelah dipetik,
Cengkeh kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Selama proses penjemuran, terjadi perubahan warna pada cengkeh. Dari yang semula kuning dan merah, menjadi hitam dan kecoklatan. Pada proses pengeringan cengkeh, terjadi perubahan benda yang disebabkan kalor atau panas. Dari proses tersebut, kita ketahui pengaruh kalor atau energi panas matahari pada benda. Ngomong-ngomong soal perubahan benda, kalian pernah nggak sih mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian? Benda-benda yang ada di sekitar kalian memiliki sifat dan wujud yang berbeda-beda. Salah satu cara untuk mengetahuinya dengan cara mengetahui sifat dari benda tersebut. Nah, itu dia tadi macam-macam wujud benda. Ada wujud benda padat, wujud benda cair, dan ada juga wujud benda gas. Untuk selanjutnya, kita simak yuk sifat-sifat dari benda-benda tersebut. Yang pertama, wujud benda padat. Kamu pasti memiliki banyak benda di sekitarmu yang berwujud padat. Kamu dapat memegangnya, dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Yang kedua, wujud benda cair. Benda-benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitarmu. Salah satunya adalah air. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Benda cair yang ada di rumahmu biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak kamar mandi, baskom, gelas, atau ketel air. Coba deh kamu perhatiin. Dari ketel air, kamu pindahkan ke dalam gelas. Air itu akan berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Nah, kalau kamu pernah melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang ketiga, wujud benda gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernapas. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Dengan cara meniup, kamu dapat membuat sebuah balon mengembang. Dengan meniup, kamu juga dapat menggerakkan selembar kertas di tanganmu. Nah, itu dia tadi kita telah mempelajari tentang latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dan sifat-sifat dari wujud benda. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena saya hanya makhluk biasa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.